Dikisahkan ada seorang yang kaya raya berangkat haji. Sebelum berangkat ia menitipkan uangnya sebesar 1000 dinar kepada seseorang yang sudah terbiasa dipercaya untuk menitipkan barang ataupun uang. Setelah selesai melaksanakan hajinya, orang kaya itu mendatangi rumah orang yang diberi amanah menyimpan uangnya tersebut. Sesampainya di rumah orang itu, ternyata orang tersebut telah wafat. Orang kaya itu pun bertanya kepada ahli warisnya, namun tidak satu pun di antara ahli warisnya mengetahui perihal uang titipan tersebut. Orang kaya itu pun kebingungan dan bertanya-tanya dalam hatinya, di manakah uang yang disimpan oleh orang yang diberi amanah tersebut. Orang kaya itu pun mendatangi seorang alim di kota Mekah lalu menceritakan tentang uangnya tersebut. Orang alim itu berkata, di sepertiga malam akhir nanti, pergilah kamu ke sumur Zamzam. Panggillah nama temanmu yang kau titipi uang itu di bibir sumur. Jika temanmu adalah orang yang baik dan termasuk seorang ahli surga, maka dia pasti akan menjawab panggilanmu. Lalu tanyakanlah kepadanya di manakah ia menyimpan uangmu. Pada akhir malam, orang kaya itu pun pergi mendatangi sumur Zamzam. Di bibir sumur ia memanggil nama temannya yang ia titipi uang. Hingga 3 kali ia panggil, namun tidak ada jawaban sama sekali. Orang kaya itu pun kembali mendatangi orang alim tersebut lalu menceritakannya. Orang alim itu kaget dan berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika memang temanmu tidak menjawab, aku takut dia termasuk golongan ahli neraka. Jika memang demikian, pergilah kamu ke Yaman. Di sana ada sebuah sumur yang bernama Barhud. Dikatakan bahwa sumur itu adalah bibir dari neraka jahanam. Na'udzubillah. Datangilah di sepertiga malam akhir dan panggillah nama temanmu itu." Orang kaya itu pun pergi ke Yaman lalu mendatangi sumur Barhud di sepertiga malam akhir. Ia pun memanggil nama temannya yang ia titipi uang. "Ya Fulan ibni Fulan." Baru sekali panggilan, tiba-tiba terdengarlah jawaban dari dalam sumur. Orang kaya itu pun berasa prihatin dengan keadaan temannya tersebut, lalu bertanya, "Di manakah engkau menyimpan uangku?" Dari dalam sumur terdengar jawaban, "Aku menyimpan uangmu di sini dan di sini, di dalam rumahku. Pergilah dan katakan kepada anak-anakku, kamu akan mendapati uangmu kembali." Orang kaya itu pun bertanya, "Bagaimana bisa engkau tergolong sebagai orang yang ahli neraka? Bukankah kau adalah orang yang baik dan memiliki sifat amanah?" Orang itu pun menceritakan semuanya. "Sesungguhnya aku mempunyai seorang saudari perempuan yang fakir. Lama kami tidak saling tegur sapa sampai aku meninggal. Inilah yang menyebabkanku tergolong sebagai ahli neraka. Jika kau mau menolongku, datangilah saudariku tersebut dan mintakan maaf kepadanya dan ceritakan padanya bagaimana keadaanku sekarang yang merasakan siksaan karena putus tali silaturahmi dengannya." Orang kaya itu pun segera pergi ke rumah ahli waris temannya itu lalu menceritakan di mana ayahnya meletakkan harta titipannya. Dan ternyata memang benar, uang tersebut masih utuh. Setelah itu ia bertanya kepada anak-anak temannya itu, di manakah rumah bibi mereka. Setelah tahu alamatnya, ia pun segera pergi ke rumah saudari perempuan temannya tersebut. Setelah bertemu, ia pun menceritakan apa yang dialami saudaranya di alam kubur. Mendengar cerita orang kaya itu, perempuan itu pun menangis dan memaafkan saudaranya. Lalu ia memohon ampun dan mulai menyambung tali silaturahmi dengan anak-anak saudaranya.